Hai teman-teman, gue Achan Lau, si karakter yang literally basically so imwet, ganteng, serta menawan. Jadi intinya tuh, gue mau cerita pengalaman gue pribadi seperti penampakan genderuwo. Bagi teman-teman yang belum nonton, tonton dulu ya, soalnya video ini semacam part 2-nya gitu. Jadi ya tonton dulu. Jadi kejadiannya tuh saat azan maghrib, pokoknya pas banget saat azan maghrib mulai dikumandangkan. Saat itu, ibu gue berada di halaman depan rumah, rada ngelamun gitu. Bu, ngapain? Itu loh, Mbak Narti. Ibu gue nggak ngelanjutin omongannya. Terus langsung cepet-cepetan masuk rumah, terus teriakin gue yang ada di depan pintu. Buruan masuk rumah, udah maghrib. Lah, siapa yang dari tadi di luar dah? Beberapa saat kemudian, terdengar suara motor lewat, terus ibu gua keluar rumah, terus langsung ngobrol dengan tetangga sebelah. Kedengarannya sih, ngobrol dengan tetangga sebelah rumah, sebut saja Mbak Narti. Setelah itu, ibu gua cerita, tahu nggak sih? Maghrib tadi, ibu lihat Mbak Narti dan anaknya di tengah-tengah kebun bambu. Maghrib-maghrib, ngapain coba? Terus, waktu ibu toleh karena kamu panggil tadi, Mbak Narti sama anaknya udah nggak ada dong. Dan barusan, ibu ngobrol sama Mbak Narti, katanya dia barusan aja sampai rumah karena dari rumah saudaranya yang lagi sakit. Jangan-jangan ibu tadi dihantuin sama kuntilanak yang diomongin tetangga itu. Saya lihat kali, kuntilanak apaan coba? Jadi merinding nih, jangan nakut-nakutin apa? Kalau bukan hantu apa lagi dong? Masa ditinggal noleh bentar ngilang? Bla 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 bla. Nggak denger. Gue yakin, lebih tepatnya meyakinkan diri gue kalau yang ibu lihat tuh pasti salah. Lalu, tibalah hari dimana kejadian yang tak terduga tersebut. Saat itu, kejadiannya, kalau nggak salah, gue duduk di bangku SMP. Kalau gue lagi gabut, gue selalu gabut sih. Ya, pokoknya intinya kalau gue lagi nggak ada kerjaan, gue bakal main ke rumah temen gue, sebut saja Udin. Rumah Udin sama rumah gue tuh deket banget. Tapi, dari rumah gue ke rumah Udin, harus lewat kebun bambu yang serem itu. Gue tuh sering banget dengar cerita kejadian mistis yang ada di kebun bambu itu. Jadi pasti perasaan takut, khawatir, was-was pasti bakal muncul saat lewat kebun bambu itu, apalagi kalau malam-malam. Udah sepi, gelap, gak ada penerangan. Terus kalau muncul hantu, terus gue diculik, terus gue dimakan hidup-hidup, terus saat di mulut gue dimuntahin lagi. Lagi ke orang kampung. Kan sial. Waktu itu, gue ke rumah Udin jalan kaki. Karena deket aja. Soalnya itu, gue mainnya jam 12 siang bolong. Mana ada sih hantu yang bakal nongol jam 12 bolong gitu? Gak mungkin. Gak mungkin kan? Gue jelasin lagi ya, kebun bambu yang gue liatin itu serem bet asli. Coba teman-teman bayangin. Saat musim kemarau, gak hujan, gak mendung, jam 12 siang bolong, sinar matahari itu susah banget buat nembus rimbunnya daun-daun kebun bambu itu. Kebayangkan lah ya seremnya gimana kalau jalan lewat situ sendirian. Nah, saat itu gue jalannya santai banget karena gue pikir aman lah. Siang-siang gini gue jalannya santai banget kayak bocah SMP normal pada umumnya kalau jalan sambil lompat-lompat kecil gitu. Nah, saat tiba di daerah kebun bambu, tiba-tiba ada yang manggil. Mau kemana nak? Suara itu pelan, tapi terdengar sangat jelas. Gue celingak-celinguk buat nyari sumber suara, tapi gue gak lihat orang sama sekali. Loh, siapa yang manggil ya? Apa gue salah denger? Loh, kenapa teriak? Kaget ya. Sosok tersebut adalah nenek Ijah, tetangga gue. Biasanya tuh tampilannya nenek Ijah kayak gini. Tapi saat itu tampilannya kayak gini. Rambutnya dibiarin terurai panjang, terus duduk di balik pohon, terus tiba-tiba panggil orang yang lagi ngelamun di tempat serem. Siapa yang gak bakal kaget coba? Gue malu bet asli. Tanpa menjawab, gue langsung lari kabur. Tapi sialnya, gue jatuh dong. Sialnya lagi, ada orang lain yang lihat kejadian itu, terus ketawa dong. Anjir lah, udah malu karena teriak, terus malah jatuh diketawain lagi. Sial bet dah hidup gue. Sumpah, malu bet gue asli.